Guys, Babe Haikal mengatakan bahwa Ibrahim Abraham versinya dari Islam dan juga Kristen tuh katanya sama, guys. Tapi kita tahu semuanya bahwa versinya beda banget. Dan hari ini kita akan bahas perbedaan Abraham dan juga Ibrahim, guys. Mari langsung kita bahas. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan bahas ya tentang Babe Haikal lagi, yang mana dia mengatakan bahwa Ibrahim Abraham versi Islam Kristen sama. Menurut dia adalah sama. Mari kita langsung aja dengar videonya. Yang kemudian Abraham kalau kata orang Kristen, ya Avram kalau kata orang Ibrani, Ibrahim kalau kata orang kita adalah orang yang sama. Ya, di situ dia dengan jelas mengatakan bahwa Ibrahim Abraham sama, baik itu Kristen maupun Islam. Tapi kali ini saya tidak sependapat dengan Babe Haikal. Kenapa? Karena memang mungkin saja maksudnya sama. Tapi toh pada akhirnya versinya sebenarnya beda banget. Mau tahu kalian apa bedanya? Mau tahu? Iya, nonton video ini sampai akhir. Saya akan tunjukkan perbedaan yang mendasar. Versi yang disampaikan oleh Babe Haikal dengan versi yang benar-benar ada di dalam Kristen. Ini kita untuk argumentasi di mana saya katakan bahwa versinya beda ya. Mari kita dengar versi dari Babe Haikal dulu ya. Apa agama Nabi Ishak? Apa agama Nabi Ismail? Apa agama Nabi Ibrahim? Apa yang ditinggalkan? Kelihatan yang ditinggalkan oleh Ibrahim adalah Masjidil Aqsa untuk Nabi Ishak dan Masjidil Haram untuk Nabi Ismail. Sampai di sini sudah jelas. Ya, di mana di sini Babe Haikal mengatakan bahwa Ibrahim meninggalkan Masjidil Aqsa untuk Ishak dan Masjidil Haram untuk Ismail. Kalau menurut versinya Babe Haikal, Abraham meninggalkan masjid untuk dua anaknya ini ya. Tapi kalau dalam Kristen sendiri sebenarnya nggak ada gitu. Dalam Kristen tidak ada kepercayaan sama sekali mengenai Abraham yang meninggalkan masjid untuk Ishak dan masjid untuk Ismail. Lalu apa buktinya? Buktinya kita akan lihat dulu Ishak ya. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu maksudnya Masjid Aqsa ini di mana? Ya jelas maksudnya dia adalah yang ada di Yerusalem, bener nggak? Di Yerusalem kan? Kompleks Masjidil Aqsa itu. Itu adalah peninggalan Abraham untuk Ishak. Kita akan lihat apakah Ishak memiliki warisan masjid ini apa sebenarnya enggak. Begitupun juga kita akan lihat Ismail. Apakah Ismail mendapatkan masjid ini apa enggak sebenarnya. Langsung aja kita bahas. Oke teman-teman, saya sudah cari di sini Ishak seperti biasa. Silakan cari pencarian di sini di sabda ya, Ishak. Kita akan ketemu Ishak di sini, yang artinya di sini ternyata artinya tertawa. Tapi Allah berfirman tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu dan kau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan menandakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Nah ini adalah Ishak ya. Dalam bahasa Yunani Ishak sama aja, Ishak tulak, the son of Abraham and Sarah. Nah ini Ishak. Kita akan melihat di sini, ini adalah Ishak ya, sama aja artinya dan lain-lain. Teman-teman silahkan langsung cari di bagian ini. Ishak tokoh, anak Abraham dan lain-lain. Di sini ada, saya menarik sekali untuk saya ingin membahas mati dan dikuburkan. Dalam kejadian 35 ayat 27 ini sudah muncul. Lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Mamre dekat Kirbat, itulah Hebron, tempat Abraham dan Ishak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Ishak 180 tahun, lalu meninggallah Ishak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur, maka Esau dan Yakub anak-anaknya itu menguburkan dia. Teman-teman, dalam posisi ini Ishak sudah mati. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika Ishak mati dia sudah mendapatkan Masjidil Aqsa? Apakah masjid ini sudah dibangun? Ya tentunya belum gitu. Itulah kenapa dalam versi Kristen Abraham tidak mewariskan itu kepada Ishak. Bahkan bangsa ini belum memiliki Yerusalem sebagai tanah miliknya. Belum.
Jadi Ishak ini nggak ketemu sama yang namanya Yerusalem yang ada bait Allahnya. Kita tahu bahwa komplek itu dulu sebenarnya adalah bait Allah kan. Tapi Ishak belum ketemu itu dan dia belum punya tanah itu. Jadi dalam versi Kristen itu tidak sama sekali berpikir bahwa Abraham itu memberikan warisan masjid ini kepada Ishak. Ini jelas beda kan versi dari Pak Babe Haikal ini dengan dalam Kristen. Makanya kalau dikatakan sama itu jelas sebuah kekeliruan. Yang kedua adalah dia berpikir bahwa Abraham itu memberikan warisan kepada Ismail sebuah masjid ya. Nah, saya kepo nih. Saya kepo sebenarnya masjid ini di mana posisinya. Kalau dalam Wikipedia sendiri ya prasejarah, sejarah Masjidil Haram tidak lepas dari pembangunan Ka'bah jauh sebelum Nabi Adam diciptakan. Jadi sudah ada nih masjid sebelum Adam. Setelah Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi, mereka diperintahkan Allah untuk membangun bangunan di sebuah lembah bernama Bakah. Saat ini menjadi bagian dari kota Makkah Al-Muharram. Namun bangunan tersebut hancur akibat air bah zaman Nuh. Selama berabad-abad kemudian baru memerintahkan Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail untuk membangun sebuah bangunan di tengah perempatan kota Mekah untuk dijadikan tempat beribadah. Nah, ternyata dalam versi ini bagaimana Masjidil Haram ini ternyata dibuat oleh Ibrahim dengan Ismail. Ini versi dari Babe Haikal ya. Tapi ini berbeda sama sekali. Dengan versi dalam Kristen. Dalam Kristen tidak pernah ada catatan yang mengatakan demikian. Kita cek Ismail. Ismail ya yang didengar Allah itu dalam Kejadian 16 ayat 15 ya. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dan Abraham menamai anak yang dilahirkan itu Ismail yang didengar Allah. Atau dalam bahasa Inggrisnya Ismail, God will hear. Artinya Tuhan yang dengar ya. Nah, ini saya kepo lagi dengan kematiannya. Kejadian 25 ayat 17. Akhirnya Ismail meninggal pada umur 130 tahun dan dikubur di antara kaumnya. Keturunan Ismail tersebar di wilayah-wilayah Havilah sampai Syur yang letaknya agak jauh di timur laut perbatasan Mesir ke arah Asyur. Mereka tinggal berdekatan tetapi selalu berperang satu sama lain. Jadi kalau dalam versi Kristen sendiri sebenarnya Ismail ini tinggal di daerah sekitaran Mesir situ ya. Memang agak jauh sedikit tapi tempatnya itu sebenarnya di daerah situ, bukan di Mekah. Inilah perbedaan antara Kristen dengan apa versi yang ada di dalam Islam atau agamanya dari Pak Haikal sendiri. Jadi kalau dibilang memberikan Masjidil Haram itu sebenarnya versinya udah beda. Dalam Kristen tidak percaya itu, tetapi dalam Islam itu percaya seperti yang dikatakan oleh Pak Haikal sendiri. Inilah perbedaan yang kedua. Makanya kalau dikatakan bahwa ya sama aja sebenarnya, baik Ibrahim, Abraham itu sama aja. Jelas hal ini sangat-sangat berbeda. Paham kan perbedaannya kan? Nah, ada beberapa alasan sebenarnya kenapa dalam versi Kristen itu kita tidak memiliki sejarah seperti apa yang ada di dalam versinya Pak Haikal. Karena ada beberapa alasan. Saya akan memberikan alasan, silakan teman-teman mau percaya apa enggak. Semuanya bisa cross check. Saya juga akan taruh link di bawah di deskripsi itu sebagai referensi yang teman-teman bisa cek langsung. Nah, tempat dari Masjidil Aqsa itu sebenarnya kan ada di Yerusalem. Tapi pada zaman Ishak itu, Ishak udah mati, dia belum memiliki tanah itu. Bahkan tanah itu baru diberikan pada zaman Yosua. Itu artinya sudah mati semua. Musa sudah mati, Ishak sudah mati, Abraham, Yakub, semuanya udah mati. Nah, dikatakan dalam 18 ayat 28 ya. Zela, Elef, dan Yebus ialah Yerusalem, Gibeat dan Kiryat, 14 kota dengan desa-desanya. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Itulah milik pusaka Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka. Jadi di sini pun ini masih pembagian daerah. Salah satunya Yerusalem, tempat di mana Bait Allah ada atau Masjidil Aqsa ada itu baru dibagi-bagi nih. Baru dibagi-bagi zaman Yosua. Jadi di sini tentunya belum ada bangunan itu. Oke ya. Lalu sekarang Bait Allah. Lalu Bait Allah ini siapa sih yang membangunnya? Kita akan lihat dalam 28 ayat 3, 1 Tawarik 28 ayat 3. Tetapi Allah berfirman, engkau tidak boleh membangun rumah kediaman bagi namaku, karena engkau seorang pejuang dan telah menumpahkan banyak darah.
Akan tetapi Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara semua keturunan ayahku untuk menjadi raja atas umat Israel sampai selama-lamanya. Ia telah memilih suku Yehuda sebagai pemimpin, dan dari antara suku Yehuda itu ia telah memilih keluarga ayahku, dan dari antara anak-anak ayahku ia memilih aku menjadi raja atas seluruh Israel. Dan dari antara putra-putraku, sebab Tuhan telah mengaruniakan banyak anak padaku, ia telah memilih Salomo menjadi raja Israel yang baru untuk menggantikan aku. Tuhan telah berfirman padaku, Salomo anakmu, dialah yang akan membangun bait Allah, karena aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Dalam kitab ini mengatakan bahwa Daud, dia tidak boleh membangun bait Allah karena Daud banyak menumpahkan darah. Yang dipilih adalah Salomo. Karena Salomo pada zamannya dia memimpin, dia tidak pernah menumpahkan darah dan kerajaannya tidak pernah perang. Makanya dia dipilih untuk membangun bait Allah. Nah, teman-teman, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa bait Allah ini baru didirikan oleh Salomo. Dan itu zaman jauh dari Abraham. Dan kalau teman-teman tahu juga bahwa Yerusalem baru dibagi-bagi di zaman Yosua. Di situ sudah mati Abraham dan Ishak. Itulah kenapa alasan di Kristen itu sebenarnya Abraham tidak mewariskan itu kepada Ishak, yang dikatakan Masjidil Aqsa. Bait Allah ini ketika hancur, disitulah ketika hancur kemudian terjadi perang perebutan daerah Yerusalem. Disitulah baru ada kompleks Masjidil Aqsa. Makanya reruntuhan bait Allah itu sebenarnya masih ada sampai sekarang. Itulah tembok ratapan. Kenapa orang-orang Yahudi menangis tembok ratapan? Karena dia menangisi bait Allah itu tinggal itu temboknya. Inilah kira-kira versi perbedaan antara Kristen dan Islam mengenai Abraham. Masihkah Anda berpikir bahwa Abraham dan Ibrahim itu sama? Ya silahkan aja, itu hak teman-teman semuanya. Tapi dari fakta dan data yang ada, memang benarlah bahwa Abraham dalam versi Kristen dan Yahudi itu sama. Tetapi Abraham versi Kristen dan Yahudi ini pada akhirnya berbeda jika dibandingkan dengan Ibrahim dalam versinya Pak Haikal Hasan. Itulah beberapa alasannya. Dan mudah-mudahan ini menambah wawasan kita, dan dari edukasi ini kita semakin senang untuk menggali lebih dalam lagi dan mencari referensi-referensi yang bisa dibuktikan. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Louis Prasetyo di sini. God be with you all, guys.